Apa sih yang pengen Kak Suci ketahuin lebih dalam lagi soal keuangan? Yang ingin aku ketahui, pengelompokan uang sebenarnya gimana, persentasenya kayak gimana gitu kan. Apa yang harus kita tekankan untuk suatu kebutuhan, apa yang harus lebih disisihkan gitu kan. Apa yang bisa nih kita sisihkan sebenarnya karena mindset kita ini sebenarnya penting loh gitu kan. Jadi kayak menempatkan apa yang harusnya butuh dan apa yang ingin gitu. Proporsinya ya? Iya, proporsinya benar. Halo sahabat Kompas.com, yuk absen nih siapa yang tadi masih sama nih kayak Suci, udah kerja tapi masih bingung gimana cara ngalokasiin gaji yang tepat. Yuk coba tulis di kolom komentar ya. Nah tapi jangan khawatir, soalnya di video generasi cuan kali ini Stella bakal kupas tuntas nih cara ngatur gaji yang tepat, dan nanti kita juga bakal praktek langsung sama pakarnya. Sekarang aku di sini udah sama Certified Financial Planner Mas Baren Mohadin di sini nih. Selamat datang Mas di Generasi Cuan Kompas.com. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, badannya sehat, jiwanya juga saya rasa sehat, dan finansialnya juga sehat. Wih. Semoga Mbak Stella dan sahabat Kompas.com semua juga merasakan kesehatan yang sama. Biar nular gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja masuk ke topik yang emang udah bikin kita penasaran banget nih Mas. Sebenarnya gimana sih caranya buat kita anak muda biar financialnya tuh tetap sehat, jadi ngalokasiin gajinya itu tepat. Jadi kita harus mulainya tuh dari mana? Ya, memang mengalokasikan gaji untuk setiap orang itu mungkin adalah sebuah tantangan yang cukup berat gitu ya. Benar. Tidak banyak orang yang mampu mengelola gajinya dengan baik, sehingga banyak dari mereka yang jatuh ke dalam jurang utang dan juga jerat cicilan. Waduh. Nah, sehingga ini menjadi sebuah hal yang penting, dan bagaimana caranya? Caranya sebetulnya bukan dari bagaimana, tetapi kenapa. Nah, banyak sekali orang-orang yang mengelola keuangan itu gimana sih caranya? Sebetulnya saya bisa kasih banyak sekali rumus untuk cara mengelola gaji, cara mengalokasikan gaji. Tetapi kita sebetulnya harus mulai dari kenapanya dulu, why-nya dulu, baru how-nya nih. Terutama buat anak-anak muda gitu ya. Kenapa? Karena kalau how itu memberikan kita cara bagaimana untuk mengelolanya, tapi kalau why itu akan memberikan kita semangat untuk tetap mengelolanya secara berkelanjutan. Pertama, supaya kita tenang dalam kehidupan kita. Tenang kenapa? Gajian tanggal 25, gajian tanggal 1, tetap tenang sampai dengan tanggal 25 lagi. Tetap tenang sampai dengan tanggal 1 lagi. Benar. Jangan sampai di tanggal 20 udah deg-degan nih. Aduh, cukup Udah nggak nggak ya ada gitu uang ya. nih, gitu. Udah lihat tanggal terus, padahal kan tetap tanggal 20 nggak geser ya, jadi tanggal 25 di hari itu. Iya. Nah, terus kemudian yang kedua adalah kenapa kita harus mengelola gaji kita, karena supaya kita tidak masuk ke dalam jerat utang dan juga jerat cicilan itu tadi. Bayangkan kalau dari tanggal 1 kita gajian cuman cukup sampai tanggal 10, dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 29 bagaimana Gimana? kita membayar kebutuhan kita. Akhirnya kita gesek kartu kredit, kita apply untuk pinjol dan lain sebagainya. Akhirnya gali lubang dan Tutup juga tutup lubang. lubang. Dan kemudian yang ketiga, kenapa kita harus mengolah gaji kita? Supaya kita bisa mencapai masa depan seperti apa yang kita harapkan dan juga kita inginkan. Dengan cara apa? Dengan cara berinvestasi. Gimana caranya kita bisa berinvestasi kalau keuangan kita berantakan? Nah, Benar. itulah alasan-alasan kenapa kita harus bisa mengelola keuangan kita dengan baik. Baru kita bicara bagaimana cara untuk mengelolanya. Jadi tanamkan dulu 3 hal itu di dalam diri kita, jadi kita punya semangat untuk bisa mengelola keuangan dengan baik. Nah, tuh benar banget. Jadi kita harus tahu dulu kenapanya tuh ya. Nah, tapi kan misalnya nih udah ada orang yang belum sempat mikir ke sana, belum sempat mikir, aduh kenapa harus nyimpen uang gitu ya. Tapi itu udah boros gitu Mas. Jadi gimana nih biar kita nggak boros, pengeluaran nggak penting apa aja sih yang harus kita kurangin? Nah, kalau mau nggak boros, sebetulnya ada satu trik ya yang bisa Mbak Stella dan Sobat Kompas.com semua lakukan. Itu adalah dengan rumus 2S. Apa tuh 2S? 2S adalah sisih dan sisa.
Nah, kenapa kita kemudian beli hal-hal yang tidak kita perlukan, beli hal-hal yang kemudian kita sesali, beli hal-hal yang kemudian menumpuk di rumah kita gitu ya. Itu karena kita tertarik dengan sebuah barang dan kemudian ada uangnya. Ya kan? Hingga kemudian tidak perlu berpikir lama untuk kita membeli barang tersebut tanpa kemudian kita bisa mempertimbangkan apakah ini saya butuhkan ataukah hanya sekedar saya inginkan, apakah ini harus saya beli ataukah tidak perlu saya beli. Ya kan, tiba-tiba udah dikirim aja nih ke rumah paket, ya. Itu kan suara paling merdu katanya ya saat ini. Nah, supaya tidak seperti itu, maka kita harus sisihkan terlebih dahulu dari gaji yang kita terima, entah di tanggal berapapun itu gajiannya, katakanlah 25 atau tanggal 1. Maka kita sisihkan dulu nih 10%, 20% dari uang yang kita terima, lalu alihkan ke rekening yang lain. Alihkan ke produk keuangan yang kira-kira kita ini sulit untuk mengambilnya. Belikanlah reksadana, belikanlah emas, atau mungkin dibelikan mata uang asing, itu juga bisa. Dengan cara itu kan, aduh, saya uangnya cuma cukup buat makan nih, gitu ya. Untuk beli ini saya pikir-pikir, kalau saya beli ini saya ngurangin makan saya. Kira-kira dibeli nggak ya? Hingga akhirnya ada waktu kita untuk berpikir supaya kita tidak membeli barang yang mungkin tidak kita butuhkan tersebut. Jadi uang yang tadi kita punya itu harus disisihin dulu nih, misalnya ke rekening lain. Betul. Gitu ya, yang jangan dibikin m-bankingnya deh kalau bisa. Jadi biar kita nggak bisa ngambil-ngambil lagi. Nah, ngomongin soal alokasi keuangan, sebenarnya gimana sih proporsi idealnya? Jadi dalam artian di sini persenannya ya, kayak bagi-baginya tuh gimana sih Mas? Kalau sekarang nih kita boleh kali ya coba praktekin, misalnya kalau aku gajinya UMR itu alokasinya gimana nih sebaiknya? UMR-nya UMR mana nih? Jakarta. Oke, kita ngomongin di Jakarta ya. Nah. Ini berarti nggak ngomongin kalau di Jogja gimana gitu ya, kalau di Kediri gimana, di Sulawesi dan lain sebagainya. Saya pernah ngitung kalau gaji UMR di Jakarta, hidupnya sendiri tapi ya ini dia tidak membiayai orang tuanya, dia tidak membiayai adiknya. UMR itu cukup nggak sih buat hidup di Jakarta? Saya rasa sih untuk sendiri cukup dan bahkan masih bisa untuk investasi. Katakanlah sekarang UMR berapa? 5, sekian juta ya, katakanlah 5 juta. Kita sisihin kalau menurut ilmu perencanaan keuangan, investasi itu minimum 10% dari gaji yang kita terima. Artinya 500.000 tuh ya untuk investasi. Udah tuh sisihin gitu ya. Lalu kemudian setelah itu kita cari tempat tinggal dong. Dan juga biaya makan, ya kan? Tempat tinggal, biaya makan, tempat tinggal itu katakanlah yang 1 juta sekarang masih ada kok di Jakarta. Benar, gitu masih ya. ada. Memang di Jakarta itu pilihan ya untuk masalah tempat tinggal, apalagi untuk yang masih sendiri gitu ya. Dan untuk kontrakan, kos-kosan itu kan ada tirnya ya. Benar. Paling dekat ke jalan utama ya itu yang paling mahal harganya. Kalau kita mau yang lebih murah ya kita harus masuk gang ya, agak pelosok dikit dan lain sebagainya. Dan tentunya tidak ada AC-nya gitu ya. Ya 800 1 juta masih dapat lah. 1.500.000 sudah kepake tuh ya gitu. Nah, lalu untuk biaya makan 50.000 sehari dikali 30 itu udah 1.500.000. 3 juta tuh udah kepake gitu ya. Lalu kemudian untuk transportasi kita bisa gunakan di Jakarta ini ada yang namanya Transjakarta dan juga komuter lain. Transjakarta itu kan harganya 3.500 sekali jalan gitu ya. Jangan dibandingkan dengan ojol gitu ya. Kalau ojol ya bisa 5 kali lipatnya, bahkan mungkin bisa 10 kali lipatnya kalau kita naiknya yang car gitu ya. Benar. Nah, sehingga kita pakailah Transjakarta. 3.500 kali jalan, 2 kali jalan berarti 7.000. Dikali berapa kali? Katakanlah 30 hari gitu ya. 210.000. 3.210.000. Masih ada sisa sekitar 1,8 juta. 1,8 juta masih bisa kita alokasikan untuk yang lain. Entah itu nyicil motor, entah itu jalan-jalan di akhir pekan, katakanlah sekali jalan di akhir pekan itu 200.000 dikali 4, 800.000, masih ada sisa sekitar 500.000 gitu ya, bahkan 400.000, 500.000. Jadi sebetulnya bisa kok kita hidup di Jakarta kalau sendiri ya, dengan gaji UMR itu. Dengan perhitungan yang seperti tadi, kalau kita mau. Itu kalau kita gaji sendiri untuk sendiri ya. Tapi kan nggak semua anak muda menghidupi dirinya sendiri. Ada juga yang sekarang tuh istilahnya jadi generasi sandwich lah ya. Jadi membiayai keluarga-keluarganya juga gitu. Nah, kalau untuk generasi sandwich, alokasi gaji idealnya gimana tuh Mas?
Nah, untuk generasi sandwich ini memang cukup menantang gitu ya. Kalau saya selalu bilang generasi sandwich ini semestinya tidak disebut sebagai generasi sandwich gitu. Kenapa? Karena sandwich itu rasanya seperti seseorang yang terjepit. Memang sih terjepit gitu ya. Memang berat hidupnya. Tapi cobalah sebut diri ini sebagai generasi terpilih gitu. Generasi terpilih yang mempunyai tanggung jawab lebih, generasi terpilih yang dititipi rezeki lebih gitu ya oleh Yang Maha Kuasa gitu ya, generasi terpilih yang lebih bisa memberi manfaat kepada orang lain. Nah sekarang gimana cara untuk mengalokasikan gajinya gitu ya. Nah untuk generasi terpilih ini atau yang disebut generasi sandwich, nah untuk alokasinya, yang pertama sebetulnya kita jangan berbicara masalah alokasi, tapi kita berbicara dahulu secara jujur kepada keluarga kita, dan keluarga kita juga berbicara jujur kepada kita tentang apa sih yang sebenarnya mereka butuhkan. Jangan kemudian memiliki asumsi sendiri-sendiri gitu ya. Kita sebagai orang yang menghidupi mereka, menanggung mereka, kita pikir bahwa mereka butuhnya 2 juta sebulan, gitu. Kita kirimlah 2 juta sebulan gitu ya. Tapi dari sisi lain berat buat kita. Terus mereka mempunyai pemikiran yang lain. Misalkan, saya ternyata nggak butuh 2 juta sebulan gitu ya. Saya cuma butuhnya A, B, C, D, E gitu. Nah, dengan cara itu kemudian kita bisa melihat titik tengahnya di mana. Oh ternyata mereka ini butuhnya cuman dibayarin listriknya, dipenuhi kebutuhan hariannya, sembakonya, terus kemudian dibayarin internet dan airnya, sama mungkin sekolah adik kita gitu, sama uang jajannya. Hingga bisa jadi nominalnya itu tidak 2 juta rupiah gitu. Nah kemudian kita juga bisa dengan cara tidak memberikan uang kepada mereka, tetapi memberikannya barang langsung jadi. Artinya udah kita belanjain aja mereka untuk kebutuhan sebulan. Kita belikan aja langsung mereka alat-alat kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya. Nanti dihitung-hitung biasanya nominalnya tidak sebesar kalau kita harus memberikan uang. Karena kalau kita ngasih 500.000 kayaknya aduh kecil banget ya gitu. Ngasih 750 aduh kayaknya kagok banget deh gitu, 1,5 juta gitu. Padahal kalau kita belanjain mereka untuk sebulan mungkin itu cukup buat mereka 500.000, 750.000 apalagi di daerah ya. Jadi bicaralah dengan keluarga. Tuh, jadi untuk para generasi sandwich di luar sana, kalian itu adalah generasi yang terpilih. Adalah orang-orang terpilih yang punya punya rezeki lebih. Jadi utamanya adalah bukan alokasinya dulu tapi komunikasiin dulu. Betul. Gitu ya. Nah, gak cuma untuk generasi sandwich nih Mas, tapi ada juga loh anak muda yang sekarang tuh udah ada cicilan. Ada harus bayar ini itu, misalnya ada pay later, sekarang kan gampang banget ya pay later. Terus ada juga kayak bayar Netflix, bayar Spotify, itu kan udah jadi kewajiban setiap bulannya ya. Itu gimana tuh Mas cara ngaturnya? Cara ngaturnya, kalau sobatkompas.com semua punya cicilan pinjol, pay later, tapi di sisi lain masih harus bayar Netflix dan Spotify. Stop dulu itu Netflix dan Spotify-nya, ya. Karena itu bukan prioritas utama teman-teman semua, ya. Jadi stop dulu itu, nggak apa-apa gitu ya, nggak dengerin lagu-lagu gitu ya. Dengerin dulu aja radio gitu ya untuk saat ini ya. Gratisan dulu, ada iklannya nggak apa-apa. Setiap 3-5 lagu nggak apa-apa gitu ya. Tapi ini terbayar gitu. Kenapa? Karena pinjol ini membebankan bunga yang cukup tinggi kepada teman-teman semua ya. Besarannya kalau dilihat harian sih kecil 0,3, 0,4%, tapi kalau dikali sebulan 30 hari kan besar juga. Waduh. Gitu ya, sekitar 12%-an, bahkan lebih besar dibandingkan dengan kartu kredit. Jadi hal-hal yang sifatnya tersier ini stop dulu aja. Lalu kemudian kita bayar yang ini gitu ya, yang harus kita bayar seperti pinjol dan lainnya. Dan dari pinjaman-pinjaman ini juga kita harus pilah-pilah. Apakah pinjaman yang kita ambil ini adalah pinjaman yang produktif ataukah pinjaman yang konsumtif? Nah, pinjaman konsumtif itu artinya kita ngambil pinjaman untuk jalan-jalan ke Korea, ke Jepang, pakai pay later untuk gitu beli ya. Tiket konser untuk gitu beli juga. Tiket konser pakai kartu kredit, sedangkan uangnya belum ada gitu. Benar. Ya. Dibagi 6, dibagi 12 gitu kan. Nah, lalu kemudian apakah ternyata pinjaman yang kita ambil ini untuk sesuatu yang produktif? Contohnya apa? Contohnya misalkan kita nyicil rumah gitu ya. Kita nyicil beli gadget untuk menambah produktivitas kita, beli laptop baru, beli gadget baru untuk bikin konten dan lain sebagainya yang bisa menghasilkan uang lagi buat kita. Nah, pinjaman yang seperti itu nggak apa-apa.
yang nggak boleh itu adalah pinjaman yang konsumtif ini tadi. Tapi pinjaman yang produktif ini juga jangan lebih cicilannya itu dari 30% dari penghasilan bulanan kita. Jadi kalau penghasilannya adalah 5 juta, katakanlah, maka cicilannya jangan lebih dari 1,5 juta. Kalau lebih dari itu, ngap-ngapan. Benar, ntar malah nggak bisa makan kita 1 bulan ya. Berarti kalau misalnya tadi dibilangnya kan yang konsumtif itu dihindari dulu gitu ya. Tapi kan ada nih orang yang misalnya tadi kita ngomongin tiket konser ya, ada yang mindsetnya kayak, aduh ini kan cuma sekali seumur hidup gitu, belum tentu ada lagi gitu. Nah itu gimana tuh Mas solusinya? Kalau misalnya dia emang harus banget pinjam kartu kredit, pinjam online atau pakai kartu kredit? Sebetulnya pakai kartu kredit itu boleh, asal ada uangnya untuk bayar gitu. Karena kartu kredit itu adalah alat bayar, bukan alat beli gitu ya. Iya benar. Ya kan, alat bayar bukan alat beli, karena dia punya banyak sekali benefit di situ gitu ya. Bukan berarti kemudian kita anti kartu kredit, tidak. Tetapi kalau kemudian belum mampu, terus kemudian pinjam, ya sadar dirilah gitu ya. Bahwa teman-teman itu belum mampu gitu. Jangan kemudian memaksakan diri hingga akhirnya ternyata ini cuman satu-satunya nih di Indonesia gitu ya, konser di bulan November nanti gitu ya. Terus saya belinya lewat calo gitu ya, keluar 15 juta. Ternyata nggak lama kemudian ada pengumuman di negara tetangga ada konser yang sama. Berturut-turut 6 hari gitu ya, dengan biaya yang mungkin lebih rendah. Nah, jadi kuncinya adalah di sini kita harus sadar diri. Dan juga sabar gitu ya. Karena dengan cara itulah kita bisa mengelola keuangan kita dengan baik. Terkecuali memang Sobat Kompas.com di rumah atau dimanapun berada pengen menerima tekanan-tekanan yang ada di setiap bulannya selama 6 bulan ataupun 12 bulan itu tadi gitu ya. Ya mungkin senangnya di bulan November aja gitu ya, di bulan-bulan lain mikirin cicilannya. Iya, itu cicilan emang sangat-sangat efek dominonya ada. Nah, terus misal punya cicilan nih, kita punya cicilan. Sebenarnya kita punya cicilan itu idealnya punya berapa cicilan gitu Mas? Terus nominalnya juga, tadi kan udah dibilang harus berapa tadi? 30% ya. Nah, itu cicilan idealnya berarti punyanya berapa? Nah, 30% itu bukan satu cicilan terus ditambah cicilan ini bukan ya. Tapi itu adalah total dari jumlah cicilan yang idealnya kita punya. Dan kalau sudah berkeluarga nih, kan kita nggak tahu ya, usia 25, ada yang sudah menikah. Jangan kemudian mengambil dari penghasilan istri juga gitu. Jadi hanya hitung penghasilan suami saja. Kenapa? Karena bisa jadi istri itu nanti dia hamil gitu ya, lalu kemudian dia ngurus anak, berhenti kerja, tidak berpenghasilan, ya kemudian beban cicilannya menjadi bertambah. Nah, untuk teman-teman kalau mau punya cicilan jangan banyak-banyak dan pastikan cicilannya itu nominalnya tidak lebih dari 30% dari penghasilan bulanan kita. Mau lebih boleh, ada resikonya. Resikonya tertekan setiap bulan. Resikonya tertekan tiap bulan ya, pasti nggak mau lah ya. Alokasi ini kan nggak semerta-merta untuk pengeluaran aja ya Mas, tapi kan tadi udah dianjurkan juga ada penghasilan yang memang harus diinvestasikan atau ditabung. Nah, tips alokasi uang ke tabungan atau investasi ini gimana sih Mas? Atau berapa besaran gaji yang ideal untuk diinvestasikan? Kalau mau diinvestasikan gitu ya, kalau kita mau ngambil rumus umumnya itu sebetulnya dari gaji yang kita terima itu diinvestasikan itu sekitar 10% sampai dengan 20% dari gaji kita. Jadi kalau gajinya 10 juta ya 1 juta, 2 juta itu buat investasi gitu ya. Kalau 20 juta ya dikali aja gitu ya dan dibagi. Jadi itu adalah alokasi investasi yang perlu dilakukan oleh setiap orang secara rutin bulanan. Idealnya seperti itu. Tetapi masing-masing dari kita, Mbak Stella, sahabat Kompas.com di rumah atau dimanapun berada, pasti pengen mencapai hal-hal yang diimpikan dalam hidupnya. Benar. Ya kan? Entah itu nonton konser, entah itu menikah dengan sebuah suasana yang memang diimpikan sebelumnya, beli rumah gitu ya, dan lain sebagainya lah. Nah, untuk mendapatkan hal tersebut, kan kita harus keluar uang. Untuk keluar uang itu artinya kita harus punya uangnya. Benar. Untuk punya uangnya, kita harus mengumpulkan uangnya. Mengumpulkan uangnya dengan cara apa? Bisa dengan cara menabung atau dengan cara berinvestasi. Nah, sehingga
kita harus tahu juga nih berapa uang yang kita butuhkan untuk mencapai dreams kita tersebut. Apakah 100 juta, apakah 1 miliar, apakah 15 miliar, dan lain sebagainya. Dan kapan mau kita capai itu, si dreams kita tersebut. Barulah kemudian kita bisa tahu investasi kemana, berapa alokasi yang kita butuhkan. Karena biasanya tidak cukup hanya dengan 10-20% dari penghasilan kita. Kita harus effort lebih, kita harus berkorban lebih untuk masa depan yang kita impikan. Jadi pertama harus set target dulu ya Mas? Betul. Terus kalau untuk investasi nanti kita bakal obrolin lagi di video selanjutnya Mas. Oke. Nah yang terakhir, ada nggak sih tips biar kita tuh bisa konsisten untuk mengalokasikan gaji kita ini yang udah dijelasin sama Mas Ray tadi? Oke, yang pertama untuk bisa konsisten ketika kalau kita mau bisa investasi atau menabung gitu ya, dan juga kita bisa konsisten dalam mengelola keuangan kita dengan baik ya. Ketika kita dapat gaji, ketika kita terima penghasilan kita, ingatlah, ini catat baik-baik ya sama teman-teman semua nih. Ketika dapat gaji, ketika terima penghasilan, ingatlah yang dibuka pertama kali itu adalah aplikasi untuk investasi, bukan aplikasi untuk belanja. Itu yang pertama harus dilakukan ya. Jangan dulu buka toko oren, jangan dulu buka toko ijo gitu ya. Tapi buka dulu aplikasi untuk beli reksadana, beli emas, beli saham gitu ya. Kita alokasikan dulu sebagian dana kita ke sana. Ya, sehingga ada sisa tadi. Nah, ini kita balik lagi ke rumus tadi, sisih dan sisa. Kita sisihkan dulu untuk investasi, untuk menabung dan lain sebagainya. Jangan kemudian kita nabung investasi ini hanya dari sisa aja. Kebanyakan dari kita kan nunggu aja deh nanti nabung investasinya di akhir bulan gitu ya, nunggu sisa. Pertanyaannya, apakah sisanya ada? Belum tentu. Nah, belum tentu kan. Kalaupun ada, apakah diinvestasikan? Ya, belum tentu juga. Belum tentu juga. Pada akhirnya kan biasanya dibelanjakan. Benar. Gitu ya. Di tanggal 24 masih ada 500.000 di saldo, apa ya? All you can eat apa ya? Gitu kan. Misalkan gitu ya. Ya, kemudian tidak jadi tuh investasinya. Nah, jadi kita harus sisihkan dulu, baru sisanya itu kita belanjakan. Nah, untuk belanjakannya juga kita butuh panduan gitu ya. Maka kita harus buat rencana belanja bulanan. Sebelum kita terima gaji semestinya. Jadi kita harus rencanakan, dan itu pun masih saya lakukan terus-menerus setiap bulan sampai sekarang. Itu dari kapan tuh Mas? Udah lama ya. Saya lupa, tapi masih saya lakukan. Udah bertahun-tahun lamanya lah gitu ya. Jadi saya rencanakan di bulan depan itu saya mau beli apa aja gitu ya, A, B, C, D, E dan lain sebagainya, lengkap dengan harganya. Nah, lalu kemudian dari situ kita pilih dan pilih mana kira-kira yang saya butuhkan atau hanya saya inginkan. Oh, ternyata kalau ini bisa dicoret, ya ketemulah angkanya gitu ya. Lalu saya bandingkan dengan penghasilan yang mungkin saya dapat di bulan depan gitu ya. Nah, inilah bedanya antara orang yang gajinya tetap dan tidak tetap seperti saya gitu ya. Kalau teman-teman mungkin ada yang gajinya tetap gitu ya, lebih mudah untuk menghitungnya. Katakanlah 5 juta, 10 juta dibandingkan dengan rencana pengeluarannya yang 12 juta, gajinya 5 juta. Oh, berarti harus ada yang dicoret nih dari rencana ini. Kita lihat dari rencana ini, apa yang kemudian bisa kita coret, bisa kita tunda gitu ya, atau bisa kita mundurkan gitu ya dari si rencana ini tadi. Nah, dengan cara itulah kemudian kita bisa belanja dengan lebih efektif dan juga lebih efisien karena kita punya panduannya. Jadi kita bikin panduannya, kita sisihkan terlebih dahulu, baru kita belanjakan. Kalau mau lebih advance lagi, catat setiap pengeluaran. Jadi harus bikin panduan dulu setiap bulannya. Bahkan kalau belum gajian kita harus udah punya panduan itu dulu. Oke deh sahabat kompas.com, itu dia tadi rumus dan tips alokasi keuangan dari Mas Ray. Semoga obrolan kita tadi tuh bermanfaat dan abis ini kalian udah nggak bingung lagi deh untuk ngalokasiin gajinya. Coba komen siapa yang abis ini udah berencana bikin alokasi sesuai sama tips dari Mas Ray tadi. Coba komen di bawah ya. Makasih Mas Ray sudah mau bincang-bincang bareng Generasi Cuan Kompas.com dan sama sahabat Kompas.com di sini. Oke, thank you for watching. Aku Stella pamit undur diri. See you di Generasi Cuan edisi berikutnya. Dadah.